guys, welcome back to me, Ilham Yusufidin kembali pada sesi jajah kerusakan hardware. Jadi di sesi jajah kerusakan hardware kali ini kita akan membahas tentang apa itu hard disk drive. Biasanya hard disk drive ini juga disebut HDD atau HDD. Jadi HDD ini tuh adalah perangkat penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan data, mengambil informasi digital, menggunakan cakra, dilapisi dengan bahan magnetik. Ada dua tipe hard drive, yaitu hard drive internal, yang kayak gini sih langsung pasang di dalam laptop atau PC. Dan satu lagi ada hard drive eksternal yang seperti ini, yang bisa dicopot pasang, bukan langsung di PC atau laptop ya. Sebenarnya kedua hard drive ini tuh sama aja, yang ini dalam laptop, ini di luar laptop, bedanya cuman tempatnya aja. Ini bisa dibawa kemana aja, ini emang udah nempel di laptopnya gitu, nggak bisa gampang dipindahin gitu, nggak kayak gini, beda. Terus juga hard drive itu penyimpanan sekunder di bawah RAM. RAM itu penyimpanan primer, RAM itu harus bekerja secara langsung, dan hard drive itu penyimpanan jangka panjang. Mungkin itu buat apa itu hard drive. Kita bisa lanjut langsung ke masalah yang bisa ditemukan di hard drive. Yang pertama itu hard drive tidak ditemukan. Biasanya pada saat Anda menghidupkan komputer, mungkin Anda akan mendapati tulisan pada layar komputer Anda, yaitu hard drive not found. Masalah ini bisa terjadi kabel internal yang menghubungkan telah rusak. Selain itu, kerusakan fisik pada hard drive juga dapat menyebabkan masalah ini terjadi. Akibatnya, sistem akan macet dan tidak menanggapi sebagian besar perintah yang biasa kita suruh. Jadi cara termudah untuk mengatasi masalah ini itu dengan mematikan komputer, melepas semua kabel listrik atau baterai. Jangan lupa melepaskan semua jenis perangkat peripheral. Kemudian tekan tombol D selama 15 detik. Tunggu sebentar. Lalu hubungan kembali baterai dan listrik. Selanjutnya komputer akan dihidupkan kembali dan ya masalahnya bisa terselesaikan, atau mungkin memang hard drive-nya bukan itu masalahnya, bisa jadi yang lain gitu. Jadi kita lanjut aja ke masalah yang kedua, yaitu proses booting sistem gagal. Masalah gagal booting sistem ini bisa terjadi pada saat hard drive internal pada hard drive internal. Hal ini dikarenakan pada hard drive internal juga menyimpan firmware dan sistem operasi. Masalah ini bisa terjadi ketika ada perubahan dalam pengaturan BIOS atau file system. File system penting hilang. Jika masalah yang terjadi pada komputer kita, bisa kita kembalikan pengaturan BIOS default. Terus kita dapat menyalakan PC dan tekan tombol BIOS yang dapat berupa F2, F10, F12, tombol delete juga bisa, dan lain-lain. Kemudian kita telah masuk ke jendela BIOS, tekan F9 untuk menggunakan pengaturan default. Setelah itu Anda dapat memulai ulang sistem dengan keluar terlebih dahulu. Selanjutnya itu pada kerusakan yang ketiga itu ada corrupted files. Biasanya kapasitas menyimpan pada hard drive ini tidak perlu diragukan lagi. Hard drive mampu menyimpan sejumlah data besar yang dapat diakses kapan saja. Namun demikian, kehilangan data pada hard drive itu juga dapat hilang pada sewaktu-waktu. Biasanya penyimpanan yang korup ini dapat mengakibatkan terjadi file korup, sehingga sebagian besar file Office, foto, video, dan sebagainya tidak dapat dibuka. Jika file korup ini terjadi pada file sistem, kemungkinan besar Windows akan gagal melakukan booting. Masalah umum pada hard drive ini sering disebabkan oleh proses shutdown yang tidak benar, seperti adanya listrik padam secara tiba-tiba. Selain itu, aplikasi yang sering hang juga dapat menyebabkan kerusakan pada file. Untuk menghindari masalah ini, kita dapat melakukan beberapa langkah pencegahan. Pertama, tutup semua program sebelum mematikan PC dan pastikan prosedur shutdown dilakukan dengan baik dan sempurna. Kedua, gunakan shuffle untuk antisipasi tegangan listrik yang kurang baik. Ketiga, gunakan UPS agar komputer tidak mati mendadak saat terjadi pengurusan arus listrik tiba-tiba. Next ke masalah hard drive selanjutnya, hard drive cepat panas. Biasanya HDD yang mengalami panas berlebih atau overheat ini menjadi salah satu masalah umum pada hard drive yang menyebabkan komputer lemot. Suhu aman pada hard drive itu kira-kira sekitar 30-40 derajat Celcius. Ketika suhu telah melewati ambang batas tersebut, dapat dikatakan komputer Anda mengalami overheating. Umur hard drive pemakaian yang berlebihan dapat memicu hal yang terjadi. Selain itu masalah ini juga dapat memicu adanya kipas yang tidak berfungsi dengan baik.
Jika kipas tidak berfungsi dengan baik karena debu, bukan hanya hard drive yang menurun performanya, tapi semua komponen PC lainnya juga akan berkurang performanya. Mengabaikan masalah ini berarti Anda harus merelakan hard drive dengan cepat. Untuk mengatasi masalah ini, bisa pertama kita dapat membersihkan beberapa file yang tidak perlu penting untuk pelonggaran penyimpanan. Hal ini berfungsi agar kapasitas dan kinerja pada hard drive kembali prima. Kedua, kita dapat membersihkan kipas pada komputer secara berkala agar tidak banyak debu dan semua komponen komputer itu baik-baik aja. Dan terus ada opsi juga misalkan kipasnya emang kipasnya itu kurang bagus gitu, kita bisa pakai cooling pad agar laptop ini dapat mendinginkan secara manual gitu. Terus yang ketiga, kita dapat membersihkan hard disk kemudian memasangnya kembali, seperti mengambil jeda. Hard disk Anda juga perlu istirahat sejenak untuk kembali memberikan kinerja optimal. Lalu yang terakhir itu ada virus komputer dan malware. Musuh bebuyutan sepanjang zaman dalam dunia teknologi adalah adanya virus. Ada banyak jenis virus komputer dan malware yang dapat menginfeksi hingga merusak file sistem yang tersimpan di dalam hard drive. Virus ini dapat berasal dari internet ataupun dari proses bertukar data melalui hard disk eksternal, flash disk, atau media lainnya. Sering penggunaan internet tanpa sadar mengizinkan virus melalui proses download dan instalasi. Virus-virus ini pertama-tama cenderung menyerang hard drive, kemudian menyebar ke komponen komputer lain yang terhubung melalui jaringan sama. Sifat virus yang dapat memperbanyak dirinya sendiri melalui proses copy ke dalam folder secara berulang dapat membuat performa komputer Anda menjadi sangat lambat. Solusi untuk masalah ini adalah dengan menjaga agar sistem operasi komputer selalu diperbarui secara bertahap. Selain itu, dapat juga dengan menginstal antivirus yang memang trusted. Jadi bukan antivirus yang bisa kita download, totonya itu sebenarnya virus juga gitu. Jangan kayak gitu. Bisa beli aja yang beneran ori dari itu antivirusnya, biar lebih aman. Mungkin itu aja sih dari jelajah kerusakan hardware kali ini. Ya, kalau ada pemilihan informasi kurang jelas ya mohon maaf. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Ilham. Cheers.